Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan beribadah keluarga, di mana pelayan firman pada malam hari ini adalah Diaken Guntur BP Mesa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk satu. Keluargaku terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah Pospelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah perbatasan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan, terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Jemaat, mari berdiri. Kita kidungkan jemaat melalui kidung jemaat 282 bait 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Jemaat, mari berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami, ya Tuhan.
serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita lanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454 bait 1-2. Indahnya saat yang teduh. Kita akan membaca Mazmur 127 secara berbalasan. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunkannya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal menjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, sudah memberkati kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami masih dalam perlindungan Tuhan, kami masih kuat dan sehat. Hingga saat ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, curahkan Roh-Mu yang kudus itu di atas kami masing-masing. Baik yang mendengarkan dari rumah, ataupun kami yang berada di sini yang bertugas, Tuhan berkati kami semua. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami, dan jauhkanlah iblis daripada kami yang mau mengganggu kami untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, biar hanya firman Tuhan semata dan kebenaran-Mu yang hamba sampaikan. Dan biar kami semua yang mendengarnya boleh mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan ayat 22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua dipaksa untuk merubah cara hidup kita, merubah cara kita menjaga kesehatan kita, tidak seperti yang sebelum masa COVID ini. Dan sampai sekarang, tidak terasa sudah 3 bulan kita melakukan itu. Hidup sehat, makan makanan bergizi, pakai masker, minum vitamin, berjemur seperti di pantai. Juga sering cuci tangan, tidak bersalaman, bahkan ada juga yang menggunakan sarung tangan untuk menjaga supaya dia tidak terkena bekas-bekas percikan droplet atau apalah itu. Nah, inilah yang sudah kita lakukan selama 3 bulan. Agak susah karena dari biasanya kebiasaan kita sebelum COVID adalah hidup dengan bebas, mau melakukan apapun, tidak pernah berpikir bahwa nanti kena sakit dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita sudah harus menjaga diri. Apa yang kita melakukan sudah harus berpikir, ini bahaya nggak? Ini saya nantinya kena sakit nggak? Seperti itu. Nah, kita sedang diproses untuk menjadi
manusia yang punya pemikiran dan pemahaman atau cara pandang yang baru mengenai hidup ini, mengenai hidup bersih dan sehat. Dan untuk merubah ini itu tidaklah gampang. Pemerintah sudah melakukan lewat peraturan-peraturan untuk memaksa kita untuk hidup bersih. Bahkan sekarang saya pernah lihat juga, teman saya kirim ke saya ada selembaran kertas tilang, itu ada checklistnya bahwa ditilang karena tidak pakai masker, ditilang karena tidak pakai sarung tangan, khusus untuk yang pengendara. Hal-hal ini dilakukan untuk memaksa kita supaya bisa hidup sehat, hidup bersih. Dan tak terasa ini sudah berjalan 3 bulan. Memang tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan. Apalagi ini terjadi bukan hanya di tempat kita, tapi ini seluruh dunia, pandemi. Bapak Ibu yang terkasih, masyarakat Jepang itu terkenal budaya bersih dan sehat. Dan untuk proses menjadi bersih dan sehat, budaya bersih sehat itu mereka butuh waktu yang sangat lama. Saya pernah bertanya kepada orang Jepang dan dia cerita bahwa sekarang kamu boleh menikmati kebersihan di Jepang, tapi ini pun kita berusaha dengan sangat susah payah. Mereka mulai dari anak kecil. Dari anak kecil sudah dididik bagaimana cara hidup sehat, sehingga akhirnya mereka menjadi terbiasa dan menjadi budaya. Itu butuh waktu yang lama. Bangsa Israel pun sama. Mereka itu diproses selama 40 tahun untuk menjadi siap masuk ke dalam tanah Kanaan. Walaupun itu ulah mereka sendiri yang membuat mereka menjadi 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Tapi itu adalah suatu proses oleh Tuhan untuk membuat mereka siap berperang dan masuk tanah Kanaan. Nah, untuk kita Bapak Ibu bangsa Indonesia ini, kita baru 3 bulan. Kapan ini akan berakhir? WHO sendiri sudah memperingatkan bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah hilang meski nanti ada vaksinnya. Artinya yang seperti berita-berita yang lalu bahwa Jokowi mengatakan bahwa kita udah harus berdamai dengan COVID. Artinya kita udah harus siap hidup memang seperti ini sepanjang waktu. Karena kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Nah, banyak orang yang terdampak dengan COVID ini. Banyak yang mengalaminya. Bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang. Tidak pandang suku, ras, agama. Dia rajin ke gereja kah? Dia malas ke gereja kah? Dia punya agama kah? Tidak pandang seperti itu. Semua orang, seluruh dunia ini, semua manusia mengalaminya. Banyak orang yang juga karena pandemi ini usahanya harus ditutup. Pekerjaannya hilang, di PHK, bahkan ada yang penghasilannya juga berkurang, dipotong, dirumahkan. Banyaklah hal-hal yang terjadi. Di saat-saat seperti ini, iblis mudah saja untuk mengganggu kita, menggoda kita. Apakah Tuhan tidak adil pada kita? Beberapa waktu yang lalu saya bukan bertemu, saya diceritakan oleh teman saya bahwa ada orang kerja dia di tempat kerjanya itu yang positif COVID-19 setelah diswab. Orang ini orang baru datang dari kampung yang dia pekerjakan, sehingga untuk menjalankan prosedur orang ini harus diswab. Hasil swabnya positif dan teman saya ini benar-benar stres pikiran dan dia merasa bahwa apakah Tuhan setega ini ya Tuh? Masa sih Tuhan tega? Kita rajin loh Tuh. Keluarga saya keluarga yang takut Tuhan. Mertua saya pendeta. Istri saya melayani, main musik. Masa sih Tuhan setega ini? Kelihatannya sepele satu orang, tapi ini kan berdampak buat
usaha. Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara pandang manusia terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dan menghubungkan dengan kehidupannya dan penyertaan Tuhan. Masa sih saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, saya rajin berkhotbah, hampir tiap minggu saya di gereja. Senin sampai ketemu Minggu, ketemu Senin lagi saya di gereja. Masa sih ini saya alami? Rajin paduan suara, rajin vokal grup, iringi orang main musik. Sekarang juga 3 bulan saya bantu syuting orang untuk ibadah online. Masa sih saya kena ini? Apakah Tuhan tidak adil? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Di dalam bacaan kita lihat bahwa Yusuf punya cara pandang yang berbeda dengan cara Yakub memberkati anaknya. Coba kita lihat di pasal 48 ayat 17. Di situ dikatakan, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasya. Kenapa Yusuf melakukan itu? Ini dikarenakan tradisi atau budaya ataupun hukum yang ada dalam tatanan hidup orang Yahudi pada zaman itu memang memprioritaskan anak sulung. Jadi ketika ada anak sulung itu hak-haknya sangat luar biasa. Dalam tradisi atau tatanan kehidupan orang Israel atau umat Yahudi, itu anak sulung berarti satu, dia punya hak atas warisan 2 kali lipat. Bisa kita baca itu di dalam Ulangan pasal 21, itu warisannya 2 kali lebih, 2 bagian lebih dari segala kepunyaannya. Yang kedua, kalau memang dia keturunan raja, maka dia punya hak untuk naik tahta. Itu bisa dilihat di 2 Tawarik pasal 21. Kalau enggak, memang anak sulung itu juga menjadi pemimpin di dalam keluarganya untuk mewakili ayahnya. Bahkan hukum-hukum atau aturan di masa itu memberi prioritas kepada anak laki-laki tertua. Kita masih ingat cerita Esau dan Yakub. Kalau dari sisi hukum berarti yang berhak mendapat itu adalah Esau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat apa jawaban Yakub terhadap Yusuf yang protes, kenapa sih ayah meletakkan tangannya silang? Ini yang sulung, yang di sebelah sini. Maksudnya seperti itu. Kalau kita ngomong bahasa sehari-hari ya gitu. Gini, ini yang sulung, ini yang bungsu. Tangan kanan ayah di sini. Berkatilah dia, selayaknya dia mendapatkan hak kesulungannya. Tapi bukan itu yang dilakukan Abraham. Apa jawaban Abraham? Kita lihat di pasal 48 ayat 19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu." Yakub tahu apa yang dia lakukan. Makanya dia mengatakan pada Yusuf bahwa dia tahu. Memang di dalam bacaan itu dikatakan bahwa Yakub matanya sudah mulai kabur, sudah tidak bisa mengenali orang. Tapi di sini dengan jelas dikatakan bahwa aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Artinya sama-sama diberkati. Baik yang bungsu, baik yang sulung, tetap sama-sama diberkati. Dua-duanya diberkati. Berkat Tuhan itu untuk semua. Baik yang bungsu, baik yang sulung. Untuk semua manusia, berkat Tuhan itu ada. Tidak pandang suku, ras, agama, Tuhan memberkati kita semua manusia. Dia yang ciptakan kita. Hanya satu yang beda. Keselamatan hanya datang dari satu anaknya, Tuhan Yesus. Pasal yang 48 ayat 20, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya,
dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu yang terkasih? Yusuf dengan cara pandangnya merasa bahwa yang sulunglah yang berhak atas berkat yang lebih. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang dia perbuat. Lewat Yakub diberkatinya lah Efraim dengan tangan kanan sebagai simbol dari kesulungan. Berbicara mengenai kesulungan, memang banyak juga kebiasaan-kebiasaan yang tetap terjadi sampai dengan saat ini. Seperti di daerah saya itu ya sekarang udah agak kurang, tapi yang namanya sulung dia harus menikah lebih dahulu. Sebelum dia menikah berarti yang lain antri. Terutama pada perempuan. Kita juga bisa lihat pada saat Yakub yang dia mau menikahi Rahel, tapi yang diberikan adalah Lea, karena Lea adalah yang sulung. Itulah alasannya si Laban seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah dengan cara pandang seperti ini bisa membuat kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Kadang-kadang kita memaksakan bahwa kebiasaan atau hal yang sudah terjadi selama ini yang kita lakukan itu yang benar. Kita selalu berpatokan pada, loh memang biasanya begini, yang biasa juga yang diberkati yang sulung, yang seharusnya begini, kenapa hal ini? Kenapa bukan sulung yang mendapat berkat, kenapa bungsu yang diberkati lebih? Cara pandang seperti ini mungkin berbeda dengan cara pandang Tuhan. Ya, memang berbeda karena apa yang Tuhan bilang juga, bahwa rancanganku bukan rancanganmu, rencanaku, jalanku juga bukan jalanmu. Jadi Tuhan sudah punya rencana yang indah. Tuhan memberkati bangsanya ini dengan rencana yang indah. Kita coba perhatikan bahwa Tuhan ini mengasihi kita. Tuhan yang sama yang mengasihi Abraham, Tuhan yang sama mengasihi Ishak, Tuhan yang sama juga mengasihi kita sampai sekarang ini. Mari kita lihat pasal 48 ayat 15. Di situ dikatakan begini. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Kenapa dia sebutkan Abraham? Kenapa dia sebutkan Ishak? Di sini mau disampaikan bahwa memang Allah tidak berubah setianya. Allah tetap mengasihi. Abraham dikasihi, Ishak dikasihi, Yakub dikasihi, sekarang dia memberkati Yusuf dan bahkan cucunya. Allah yang sama juga memberkati kita semua. Tidak ada yang beda. Cara pandang kita saja yang berbeda. Kita berpikir bahwa hal ini tidak mungkin. Kita berpikir bahwa saya melakukan hal yang baik, kenapa saya kena dampak? Kenapa orang lain sepertinya lebih beruntung dari saya? Kenapa dia nggak pernah gereja? Kenapa dia tidak kenal Tuhan? Tetapi dia selalu mendapat hal-hal yang baik, beruntung. Terus saya seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang hal-hal seperti ini memang terjadi pada kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kendala dan jalan buntu, sudah tidak ada lagi jalan keluar, sehingga kita mulai berpikir kenapa ini terjadi Tuhan. Kadang-kadang kita menyalahkan keadaan, kita bisa menyalahkan keluarga, menyalahkan pekerjaan, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan. Nggak adil. Tidak sedikit orang yang saya ketemu yang akhirnya karena kekesalan dia menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang dilakukan. Kalau sampai dengan saat ini kita mungkin ada yang kena dampak dari COVID, ada yang mungkin kena PHK, ada yang mungkin sudah menyiapkan rencana dari jauh-jauh hari, ada mau pernikahan kah atau apakah, tapi semua itu gagal, batal dilaksanakan oleh karena COVID, bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal, kita kehilangan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bilang bahwa percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Jika
sesuatu terjadi pada kita, hal yang tidak baik terjadi pada kita, yakinlah bahwa itu Tuhan izinkan. Kalau kita sudah berpikir bahwa Tuhan izinkan, maka kita harus menguatkan diri kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang besar pada kita. Sebagai penutup, saya ingatkan juga bahwa kisah Yusuf. Siapa yang tidak tahu kisah Yusuf? Sepanjang hidupnya, hampir sebagian itu di masa mudanya itu hidupnya sengsara. Dibuang oleh saudara-saudara kandungnya, dibuang ke dalam sumur, dijual menjadi budak ke Mesir, sampai di Mesir pun difitnah, dimasukin penjara. Coba kalau Yusuf itu berpikir, ya Tuhan, saya ini kan anak kesayangan ayah saya ini kan tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat, kenapa kok hidup saya sial terus ya Tuhan? Ya Tuhan, kenapa saudara-saudara saya membenci saya? Kenapa mereka membuang saya ke dalam sumur? Kenapa mereka menjual saya menjadi budak? Ya Tuhan, saya tidak melakukan dosa, tapi kenapa saya difitnah? Kenapa saya dimasukkan ke dalam penjara? Kenapa? Kadang-kadang Tuhan memakai kita lewat penderitaan kita. Hal-hal itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa yang sangka? Siapa yang tahu? Yusuf dilakukan atau mengalami hal-hal itu untuk menyelamatkan suatu bangsa Israel. Ya, oleh karena Yusuf, sehingga dia menjadi pembesar di Mesir, dipercaya, dan akhirnya bangsa Israel pun lewat keluarga Yakub semuanya diselamatkan. Mungkin yang sekarang mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang merancangkan keselamatan bangsa Israel lewat Yusuf, lewat penderitaan Yusuf, Tuhan yang sama juga yang kita sembah sekarang. Tuhan yang sama yang Bapak, Ibu, dan saya sembah. Percayalah bahwa Tuhan tetap sama, dia selalu setia mengasihi kita. Dan jika dia izinkan, berarti jika dia izinkan sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita, berarti ada sesuatu yang indah yang sudah dia rancangkan atau dia rencanakan bagi kita, umatnya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan bait yang kedua, bila kulihat bintang gemerlapan.
Bapak Ibu, mari kita satu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan kami. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas lawatan-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami untuk melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk memiliki cara pandang yang baik, cara pandang yang sama seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Kami tidak melihat suatu hal yang menjadi kebiasaan, tapi kami melihat, kami peka terhadap jawaban Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan pada kami. Ya Tuhan, kami mau untuk melakukan ini. Kami mau untuk percaya bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah atas kami, atas keluarga kami, atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang kami sembah sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan tolong jamah bangsa ini. Tuhan tolong pulihkan bangsa ini. Tuhan mau angkat akan pandemi ini. Tuhan mau sembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan berkati bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga pemerintahnya yang sudah berjeri lelah mengupayakan untuk memberantas akan penyebaran virus corona. Tuhan berkati akan pemerintah Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati akan setiap para medis, semua yang terlibat di dalam pelayanan di rumah sakit, baik dokter, suster, perawat, juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tuhan tolong berkati mereka sehingga mereka bisa melayani dengan baik dan mereka tetap kuat dan sehat, tidak terjangkit oleh virus. Tuhan juga memberkati akan orang-orang yang sakit Tuhan, yang ODP, PDP maupun yang sudah positif COVID. Tuhan jamah berkati mereka. Engkau menjadi kekuatan, Engkau menghibur mereka sehingga mereka pun boleh merasa bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, biar mereka boleh pulang dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga mau jamah dan berkati akan keluarga besar Bahtera Iman, jemaat Bahtera Iman dimanapun berada ya Tuhan. Tolong berkati akan jemaat ini. Kami semua yang sudah digembleng dengan 3 bulan, kami harus berupaya untuk hidup sehat. Dan kami akan siap untuk memasuki tatanan hidup yang baru. Kami siap untuk memasuki masa di mana kami boleh kembali bergereja. Tuhan jamah berkati kami, sehingga kami benar-benar melakukan protokol kesehatan untuk menjaga diri kami dan sesama kami, sehingga kami tidak menjadi carrier bagi orang lain dan juga kami tidak menjadi tertular. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan keluarga-keluarga yang kena dampak secara langsung oleh COVID ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berkati mereka yang dirumahkan. Tuhan berkati mereka yang harus menunda acara-acara mereka, baik pernikahan maupun yang lainnya. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka yang sudah merasa sendiri. Tuhan berkati mereka yang merasa kehilangan. Tuhan berkati mereka yang anggota keluarganya dipanggil. Tuhan jamah urapi berkati mereka. Biarlah mereka semua boleh dijamah oleh Roh-Mu yang kudus. Mereka dikuatkan sehingga mereka tetap percaya, mereka tetap yakin bahwa Tuhan tetap setia menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan berkati juga akan hamba Tuhan yang melayani di GPIB Bahtera Iman. Tuhan berkati Pendeta Daniel, Tuhan berkati Ibu Sandra, Tuhan berkati Pendeta Yuli dan juga Pendeta Ruth dan suaminya. Tuhan berkati, pakai mereka lebih sungguh Tuhan untuk membimbing, membina kami semua jemaat, sehingga kami semua boleh mengerti firman Tuhan dan kami tahu bagaimana kami harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati akan presbiter semuanya. Tuhan tolong jamah dan berkati sehingga kami semua tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tidak pengaruh dengan adanya COVID, kami tetap melayani apapun itu caranya, secara online atau by phone atau by apa itu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semangat yang Tuhan berikan pada kami para presbiter tetap sama dari awal sampai dengan sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga mau berdoa buat setiap jemaat yang terlibat juga dalam pelayanan, baik di Pelkan maupun dimanapun itu Tuhan, baik sebagai pemusik, baik sebagai orang-orang yang mempersiapkan sound system, baik orang-orang yang juga melatih paduan suara dan vokal group. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka juga selalu dalam lindungan tangan Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, dan tidak terkena COVID, dan mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat karyawan di tempat ini, kami berdoa juga sampai dengan cleaning service, para penjaga keamanan. Tuhan berkati. Biar mereka juga tetap Tuhan jaga dan pelihara, berkat Tuhan juga mengalir atas mereka, keluarga mereka diberkati, dan mereka juga jauh dari sakit dan juga jauh dari virus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kamu dengar dan sambut doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amos pasal 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siapkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bencana hari kaya dan subur, laut dan luas penuh dengan air, mengguyur padang putih dan damai. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi negara, berwarna cahaya surya bercahaya, di tingkat hijau burung nanti, bunga-bunga nanti adu berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri dan mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat menghadirkan karya Allah bagi pelayanan pos Pelkes GPIB dimanapun. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Mohon perhatian untuk warta sektor. 1. Ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat melalui YouTube channel, dan sepanjang bulan Juni diharapkan warga jemaat menyediakan persembahan khusus bulan Pelkes. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu melalui YouTube channel Pelkat PA GPIB Batra Iman pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah Pelkat PA setiap hari Minggu. 3. Ibadah hari Minggu Pelkat PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi lain. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah online dengan ID Yellow Spot Batman. 4. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Batra Iman akan dilakukan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 20 Juni 2020 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon perhatian anggota Pelkat PKP. 5. Informasi katekesasi reguler angkatan 2020-2021. Pendaftaran katekesasi angkatan 2020-2021 telah dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti katekesasi, dapat menghubungi koordinator sektor atau kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. 6. Kolekte dan persembahan lain-lain. A. Untuk kolekte dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0994 01 00 8557 507 atas nama GPIB Batra Iman, atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. B. Iuran anggota Golgota. Untuk pembayaran dan pelunasan iuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 128 000 623 6373 atas nama GPIB Batra Iman. Demikian warta sektor untuk malam ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri, mari kita sama-sama dengarkan amanat pengutusan kita pada malam hari ini. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Allah hadir di wilayah manapun,
karena ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Mari kita kidungkan Gita Bakti nomor 369, bait 1 dan bait yang kedua, Tuhan Engkaulah hadir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah ke dalam kehidupanmu dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan ambil saat teduh.